Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Armanca dengan nomor induk mahasiswa 519012008. Kali ini saya akan memaparkan yaitu tugas dari mata kuliah struktur data. Kali ini saya akan mengambil metode stack atau tumpukan. Stack atau tumpukan adalah kumpulan data yang disusun dari data yang satu dengan data yang lain yang hanya dapat diakses dari satu sisi, yaitu sisi atas. Konsep penyusunannya disebut dengan LIFO, yaitu last in first out, yaitu di mana data yang dapat diakses pertama kali adalah data yang terakhir di input. Cara pengentrian datanya itu, jadi yang pertama datanya itu ya ada data pertama, setelah itu data kedua, dan data ketiga. Nah, bagaimana cara meload datanya? Mari kita lihat. Seperti saya bilang sebelumnya, konsep meload data dari stack yaitu dengan cara LIFO, yaitu last in first out, di mana data yang terakhir di input itu yang pertama diakses. Jadi yang pertama itu ada data 3, berikutnya data 2, berikutnya data pertama. Di sini kita lihat ada flowchart contoh penerapan stack dalam store checkout proses. Dimulai dari start, setelah itu grid customer, setelah itu scan item, tell customer total. Setelah itu kita tanyakan kredit atau cash. Jika ia memilih kredit card, maka scan credit cardnya. Setelah itu tanyakan passwordnya. Jika ia memberikan passwordnya, maka langsung kita give resepnya. Jika tidak, maka kita tanyakan kembali apakah credit atau cash, berarti dia memilih cash. Setelah itu kita take cash payment, setelah itu give receipt, terus thanks kartu customer, setelah itu selesai. Oke. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan stack ke dalam Golang? Kita lihat. Ya, berikut adalah source code yang di copy sebelumnya. Pertama, sini kita lihat ada package main. Setelah itu kita deklarasikan import dengan fmt. Setelah itu kita deklarasikan stack dengan tipe data integer. Setelah itu kita akan meload fungsi-fungsi stack tersebut, yaitu ada fungsi push, fungsi pick, dan fungsi pop. Masing-masing fungsi tersebut ada pada keterangan di atasnya. Setelah itu, selanjutnya kita akan masuk ke main atau program utama. Nah, di sini kita akan deklarasikan variabel s dengan tipe data stack. Kemudian ada variabel jumlah, variabel index, variabel mobil, dan variabel total dengan tipe data integer. Terakhir kita deklarasikan variabel pilih dengan tipe data string. Selanjutnya dia akan menampilkan interface seperti ini. Setelah menampilkan interface tersebut, dia akan menyatakan berapa jumlah mobil yang datang. Selanjutnya data jumlah mobil yang datang kemudian disimpan dalam variabel mobil, dan data variabel ini akan dijadikan fungsi untuk perulangan. Nah, pertama dia akan berulang sebanyak jumlah mobil tersebut.
Pada baris selanjutnya dia akan mulai menanyakan berapa jumlah barang mobil kesekian. Jika ini mobil pertama, maka kita akan mengantarkan jumlah mobil pertama. Pada baris ke-61 sudah ada penerapan fungsi stack, yaitu fungsi push untuk menyimpan data. Setelah data tersimpan, kemudian baris ke-65 akan menanyakan apakah data tersebut yang dihapus. Jika Y berarti ya, jika N berarti tidak. Nah, selanjutnya jika data tersebut ingin dihapus, maka kembali kita akan menggunakan fungsi pop untuk naik satu level ke tingkat pada data yang berada di sebelumnya. Setelah data tersebut ada naik, kita akan menggunakan diminta untuk masukkan kembali jumlah muatan mobil kesekian. Setelah muatan tersimpan, kemudian kita kembali ke fungsi push untuk menyimpan hasil entrian yang setelah kita rubah tadi. Nah, kemudian hasil inputan akan dijumlahkan dalam variabel total seperti ini. Setelah data tersebut disimpan, kemudian kita akan load datanya. Di sini kita akan loading datanya. Karena sebelumnya kita akan memberitahu bahwa akan ada fungsi berulang sebanyak jumlah mobil yang datang. Mungkin hanya itu penjelasannya, mari langsung kita coba menerapkan source code yang telah di copy sebelumnya. Di sini kita akan menjalankan yaitu go run scm.go. Ya, di sini setelah berhasil dijalankan, maka dia akan menampilkan interface seperti ini. Kemudian dia menanyakan berapa jumlah mobil yang datang. Jumlah mobil yang datang kita pesan 4. Masukkan jumlah barang mobil pertama. Mobil pertama jumlah barangnya ada 3. Apakah data yang dihapus? Tidak. Masukkan jumlah barang mobil kedua. Jumlah barang mobil kedua ada 2. Apakah data yang ingin dihapus? Tidak. Setelah itu masukkan jumlah barang mobil ketiga. Jumlah barang mobil ketiga ada 1. Apakah data yang ingin dihapus? Ya. Setelah data terhapus, masukkan jumlah barang mobil ketiga. Ternyata jumlah barang mobil ketiga ada 2. Masukkan jumlah barang mobil keempat. Jumlah barang mobil keempat ada 1. Apakah data yang dihapus? Tidak. Nah, berikut dia akan menampilkan hasil seperti ini, dimana mobil keempat dengan jumlah barang 1 box, mobil ketiga dengan jumlah barang 2 box, mobil kedua dengan jumlah barang 2 box, dan mobil pertama dengan jumlah barang 3 box. Berikut kita lihat hasil pengujian yang data telah terhapus. Kita menguji di jumlah barang mobil ketiga. Sebelumnya di sini kita menulis 1 barang dan kita hapus datanya, dan kembali kita menuliskan jumlah barang mobil ketiga ada 2. Kita lihat di sini ternyata benar ada 2 box. Baiklah, sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.